Ya 105,3 Radio Kesehatan Medina FM. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insa Medina dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di program acara Bincang Segar Sore, Bincang Sehat dan Bugar. Sore hari ini edisi hari Rabu, hari ke-20 di bulan September 2023. Senang sekali, Alhamdulillah saya Rosi Purwana hadir kembali di ruang dengar Insa Medina dan tentunya juga masih dipancarloskan dari lintas Wanaraja nomor 500 Wanaraja Garut. Seperti biasa Insa Medina di program acara Bincang Segar Sore kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang mengenai kesehatan. Biasanya saya akan mengangkat satu tema, kemudian saya lempar tuh ke Insa Medina, kita bahas mengenai satu tema itu gitu kan. Dan setelah disonding beberapa hari belakangan ini bahwa hari ini alhamdulillah saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan orang-orang hebat luar biasa nih di hadapan saya. Ini sudah hadir alhamdulillah di sore hari ini ada Dr. Mariam Jamilah SPJP yang merupakan dokter spesialis jantung Rumah Sakit Medina dan juga Bapak Dr. Andes Kadar Wilasmana SKM MSI yang merupakan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Garut. Kita langsung sapa Insa Medina. Selamat sore dokter Bapak. Selamat sore. Baik, apa kabar nih kesempatan sore hari ini? Sehat dan segar. Sehat dan segar, kelihatan sekali Bapak. Sehat dan segar. Dari tadi begitu datang langsung kayak yang kita tuh udah ketemu lama gitu, udah kenal lama, langsung gak lecok ya Pak ya kita ngobrol. Sobat, gimana dokter hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Nah untuk Insa Medina kita akan ngobrol-ngobrol nih selama kurang lebih 1 jam ke depan ya di program acara Bincang Segar sore hari ini, dan kita akan mengangkat satu tema yaitu mengenai kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Seperti itu ya, dan perlu diinformasikan juga ini merupakan perbincangan yang kedua kalau saya dengan Dr. Mariam, betul dokter ya? Iya betul sekali. Kedua, ya? Baik, yang kedua ini ya. Baik, hari ini hari Rabu dan ini memang bisa dikatakan dalam rangka memperingati Hari Jantung ya. Itu tepatnya tanggal 29. 28. Oke, 28 ya. Sorry. Jadi ada dua versi Bu. Kalau memang kita buka di Google itu tanggal 1 September dunia, ternyata di Indonesia ngadain itunya tanggal 28. 28. Tanggal 29. Pelaksanaan gebiarnya 28. Oh, gitu ya. Tanggal 28 sesungguhnya Karena seperti kita rencananya ingin memecahkan muri. Senam se-Indonesia. Oh, baik seperti itu. Nah, mungkin Insa Medina juga yang melihat informasi bahwa hari ini kita akan talk show. Itu ada sekelumit pertanyaan, nanti boleh ya Insa Medina kirimkan pertanyaannya ke 0817678153. Nah, kita akan sedikit bincang-bincang, bukan sedikit sih, kayaknya bakal banyak ini. Akan banyak nih ya Pak ya dokter. Ini mengenai jantung nih, kenali jantungmu, sayangi jantungmu. Nah, jantung ini kan merupakan salah satu organ yang sangat vital sekali nih ya. Jantung banyak sekali sekarang, tidak hanya kalau dulu orang tua yang kena sakit jantung gitu kan dokter ya Pak ya. Kalau sekarang usia produktif juga ternyata sudah mulai ada keluhan jantung dan lain sebagainya. Nah mungkin ini bisa dikatakan nih penyebabnya apa sih dok, untuk dokter ya. Ini pertanyaan untuk dokter, yang menyebabkan banyak usia produktif untuk saat ini yang ternyata banyak yang mengidap gangguan jantung nih dokter. Silahkan. Terima kasih. Ini untuk acara hari ini tuh memang ditujukan untuk memperingati Hari Jantung Sedunia. Kemudian topiknya hari ini ada dua. Untuk saya karena tema yang kita diberikan oleh Perki itu adalah menari. Yang pertama ya melakukan pengecekan sendiri, maka tema yang saya bawa hari ini adalah mengenai aritmia jantung ya. Kemudian tema yang kedua yang diminta oleh dibawakan dari Perki itu adalah mengenai sehat ya Pak ya. Nanti mungkin akan dibawakan oleh Pak Haji Kadar ya. Oke. Jadi kita mungkin sekarang fokusnya di aritmia aja dulu ya, Aritmia, atau gangguan irama jantung. Nah,
Berarti kita akan konsentrasinya ke aritmia. Mungkin orang-orang belum banyak yang tahu juga sebetulnya apa sih dok aritmia itu? Jadi aritmia itu adalah gangguan dari kelistrikan jantung ya. Kan banyak yang kita ketahui itu adalah penyakit jantung koroner atau penyempitan pembuluh darah jantung. Padahal sebetulnya jantung itu terdiri dari banyak komponen ya. Oh iya. Ada otot jantung. Kalau ada kelainan di otot jantung, misalnya ada kelemah pompa jantung ya, jadi ada kelainan di otot jantungnya. Ada katup jantung. Ada kelainan dari katup misalnya bocor atau penyempitan. Ada juga kelainan di pembuluh darah jantung atau penyempitan yang paling sering kita tahu ya, atau jantung koroner. Tapi sebenarnya ada lagi, yaitu namanya listrik jantung. Listrik jantung istilahnya gitu ya. Jadi kalau di dalam rumah tuh kayak PLN-nya ya. Nah, itu listrik jantungnya. Sumber energinya gitu ya. Sumber listriknya yang memompa jantung ya. Nah, jadi kalau ada gangguan irama berarti ada gangguan dari kelistrikan jantungnya. Atau bahasa awamnya konslet listriknya ya gitu. Memang harus bahasa-bahasa yang dimengerti ya, Dok ya. Biar aduh ciun atau aku slide banget. Ya terus dok, silakan. Ya, gangguan irama jantung ini biasanya sebagian besar ya 80% itu memang dia bawaan, walaupun tidak semuanya diturunkan ya, tidak semuanya diturunkan, biasanya bawaan. Jadi memang dari awal dia lahir sudah ada bakatnya, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat dia menjadi terpicu gangguan irama jantungnya, misalnya ketika dia aktivitas atau dia lagi melakukan olahraga yang kompetitif, bisa timbul ada gangguan irama. Tapi yang 20%-nya atau ada aritmia maligna atau gangguan listrik yang berbahaya ya, yang ganas, nah itu biasanya diturunkan memang. Makanya itu perlunya pertanyaan atau menanyakan mengenai riwayat keluarga. Jadi kalau misalnya ada riwayat keluarga yang memiliki riwayat henti jantung mendadak pada usia muda tanpa ada penyebab apapun, nah itu biasanya disebabkan karena adanya gangguan irama yang maligna atau yang ganas. Nah itu biasanya diturunkan. Jadi kalau misalnya ada keluarga yang seperti itu, baik itu ayahnya, pamannya, bibinya misalnya, atau keluarga sedarahnya, maka harus dicurigai kemungkinan orang tersebut memiliki faktor resiko tersebut juga. Gitu. Seperti itu ya. Jadi memang sekarang kita bisa mengetahui banyak kasus yang nampaknya orang tersebut sehat, tiba-tiba pada saat berolahraga meninggal dunia langsung. Apakah ini termasuk kategori karena terjadi aritmia ini, dokter? Iya betul. Jadi kalau misalkan kejadian henti jantung mendadak biasanya pada saat olahraga ya, atau pada atlet sepak bola misalnya ya, bisa ada tiba-tiba dia henti jantung atau pingsan mendadak. Kemungkinan kalau usianya kurang dari 35 tahun adalah akibat dari gangguan irama jantung. Nah, biasanya yang seperti ini ada yang tadi yang sebutkan, dia biasanya maligna atau yang ganas ya, diturunkan. Mereka biasanya terpicu oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah ketika misalnya olahraga kompetitif. Yang istilahnya kan kalau olahraga, kadang kalau misalnya olahraga kalau jalan sehat kan tidak terlalu yang high impact gitulah ya dokter ya. Kalau misalnya seperti futsal, badminton ya, kemudian juga sepak bola yang gerak terus gitu kan dokter ya. Berarti itu kan kegiatan yang bisa sangat-sangat memicu begitu ya dokter ya. Oke, baik. Nah, ini kalau misalnya seseorang mempunyai keturunan ya, tiba-tiba misalnya ayahnya mengalami kondisi seperti itu. Dari usia berapa dokter? Misalnya pengen tahu nih, takutnya aku juga dapat turunan dari orang tua karena misalnya ayahnya waktu itu meninggal mendadak, misalnya takutnya seperti itu. Itu biasanya bisa dideteksi dari usia berapa dokter? Jadi kalau misalnya kira-kira memiliki faktor resiko seperti itu bisa kita lakukan screening secepat mungkin ya, screeningnya secepat mungkin saja. Karena walaupun dia biasanya keluhannya meninggal mendadak, tapi 80% pasien dengan aritmia itu atau gangguan irama itu justru nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan sama sekali ya. Jadi dia baru ketahuannya itu ketika misalkan dia memeriksakan diri ketika medical check up, misalnya mau melamar kerja, atau ada pemeriksaan ketika mau masuk universitas, nah baru ketahuan tuh ternyata dia ada gangguan irama gitu. Tapi sebagian besar biasanya nggak ada keluhan. Atau yang keduanya keluhannya biasanya ada berdebar-debar. Nah intensitas dari berdebarnya juga beda-beda. Ada yang berdebar-berdebarnya tuh misalnya dalam seminggu cuma sekali,
Ada yang misalnya dalam sebulan sekali atau misalnya setahun cuma sekali aja. Tapi berdebar-debarnya tidak membuat sesuatu hal yang dapat membahayakan jiwanya gitu. Jadi cuma misalnya dia merasa berdebar kurang lebih 1 jam, terus dia hilang dengan sendirinya, datang ke kita misalnya 2 hari setelah dia ada keluhan, ketika kita periksa seolah tidak ada apa-apa karena memang Sebelah kiri ya dok? sebelah kiri, Sebelah kiri. bisa berdebar gitu. Sesebelah kan. Atau kalau bahasa Sundanya ada lagi nggak harus berdebar juga kayak lelenyapan gitu ya. Nah, iya, kayak iya, ada iya. nadi yang hilang. Sesebelakan Nah, gitu ya. gitu ya. Lelenyapan. Lelenyapan kalau kata orang Sunda. Heeh. Tapi biasanya nggak sering juga ya. Ada beberapa yang misalnya saya cuma kerasanya sebulan sekali, setahun sekali. Nah itu kadang-kadang ketika pasiennya datang ke kita sedang tidak ada keluhan ya biasanya tidak terdeteksi juga ya. Oh. Berarti ini benar-benar ya istilahnya apa ya, pembunuh yang tersembunyi gitu ya, benar-benar. Iya, ya ngeri. Atau yang ketiga yang tadi saya bilang kalau misalnya dia datangnya keluhannya pingsan atau kejang. Oh ya. Nanti jantung mendadak misalnya ketika saat aktivitas olahraga kompetitif ya. Betul, betul. Bisa juga seperti itu. Kadang-kadang biasanya kita dikonsulkan dari bagian saraf ya atau bagian neurologi. Jadi kan biasanya kalau orang-orang kita kan kalau pingsan kejang, oh berarti ini harus ke dokter saraf ya misalnya. Wah ini kejangnya kayaknya epilepsi nih gitu atau apa ya. Setelah diperiksa oleh dokter saraf, diperiksa EEG dan lain ternyata bagus, nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya kejang dan pingsannya itu adalah bagian dari gangguan iramanya atau aritmianya. Ternyata kalau dikagetin nih dokter, tongsok digebrakan bisi jantungan paribasa suka gitu canda dok. Itu benar nggak dok kalau misalnya kadang kaget, aduh kena serangan jantung, benar nggak sih dok? Harus dibedakan ya serangan jantung sama gangguan irama jantung nih. Oh beda ya? Beda. Kalau serangan jantung kan berarti tadi permasalahan di pembuluh darah. Di pembuluh darah. Sekarang kita lebih menekankan ke aritmia aja ya. Aritmia. Tapi buat Insa Medina ya ingin menanyakan pertanyaan silakan nanti kita bahas bareng-bareng ya Pak ya. Di 081767811053 nanti boleh ya. Nah kemudian tadi sudah disampaikan ya apa sih itu aritmia. Mungkin sebagian Insa Medina juga baru tahu oh ternyata ini listriknya jantung gitu loh. Nah berapa detak jantung yang normal dok? Oke, kalau untuk dewasa itu sekitar 60 sampai 100 kali per menit ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa cara mudah untuk mengetahui apakah ada gangguan irama atau tidak itu dengan namanya menari ya, melakukan atau mengecek nadi sendiri. Nah, jadi bisa ya. Caranya di pergelangan tangan kita yang di arah jempol itu ya. Nah, itu dipegang ya pakai 3 jari. Nah, nanti diraba nadinya. Oh iya. Nah, diraba nadinya. Sama 3 jari agak ditekan sedikit. Bisa dihitung. Pakai stopwatch atau pakai lihat jam selama 1 menit ya. Nah kalau misalkan denyut jantungnya 60 sampai 100 kali per menit dan iramanya teratur ya, jadi kayak dup gitu teratur, maka kemungkinan itu tidak ada aritmia. Tapi kalau misalkan lagi ada keluhan berdebar, coba dicek ya nadinya. Kalau misalkan ternyata denyut jantungnya lebih dari 100 kali per menit sampai 150 sampai 200 atau bahkan sampai tidak teraba sama sekali ya mungkin ketika berdebarnya adalah memang adanya gangguan irama jantung. Baik, menarik sekali ya. Ini langsung saya yakin yang di rumah Teh Mita, Chandra, yang di ruang sana semuanya pada pegang nadi. Pada praktek nih ya dia Pak ya. Baik, nanti saya akan yang ngobrol-ngobrol lagi nih sama dokter, semakin menarik ya perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Saya ingin ke Pak Kadar nih Pak, kita ngobrol-ngobrol nih. Pak Kadar ini merupakan Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Garut. Nah kita kenalan dulu Insa Medina. Apa sih Pak Yayasan Jantung Indonesia itu? Biar Insa Medina makin Jantung Indonesia itu satu lembaga yang berbadan hukum, itu dari pusat sampai provinsi. Kami bagian dari provinsi, cabang provinsi. Nah, jadi salah satu kegiatan yang kedua itu non profit, benar-benar kita itu sosial, kerjaan sosial yang benar-benar membantu untuk pencegahan masyarakat dalam penanggulangan penyakit jantungnya. Jadi benar-benar bahwa lembaga atau yayasan inilah yang resmi. Dulu namanya bukan yayasan, jadi kelompok jantung sehat. Kelompok jantung sehat. Sekarang berubah dari tahun 2002, tahun 18
tanggal 18 September tahun 22 jadi Yayasan Jantung Indonesia. Baik, ini berdirinya kapan sih Bapak? Kalau untuk di Garut baru sebulan ini kita Baru resmi. sebulan ini. Oh. Jadi yayasan. Berarti Bapak baru dilantik dong. Iya. Kaget saya juga dipercaya. Alhamdulillah ya Pak ya. Baik, ini begitu dilantik langsung sosialisasi, insya Allah semakin banyak kenalan, semakin banyak berbagi ilmu juga ya Pak ya, insya Allah ya Pak ya. Nah Bapak, untuk Yayasan Jantung Indonesia ini terutama yang di Garut nih Pak, peran sertanya nih Pak untuk kesehatan terutama orang-orang Garut itu seperti apa? Jadi kalau untuk antusias masyarakat terhadap senam jantung Indonesia atau jantung sehat itu, alhamdulillah sangat berantusias. Hampir di semua kecamatan sudah ada kelompok-kelompoknya, kurang lebih 113 kelompok jantung sehat yang sudah terdaftar di teman saya sebagai ketua bidang preventifnya. Nah itu kami tidak bisa sifatnya mereka karena ada ikatan pelatih jantung sehat, mereka bikin kelompok-kelompok. Nah, jadi benar-benar bahwa masyarakat mau bersenam jantung. Jadi alhamdulillah bahwa orang-orang jantung sehat ini, saya juga waktu meneliti Dok, kaget gitu. Kagetnya itu kenapa bukan jurusan olahraga? Betul ya Pak ya. Jadi semua betul yang iya. pelatih-pelatih itu benar-benar dari masyarakat Bu yang mencintai olahraga. Kita tim kita latih, jadi mereka jadi pelatih untuk di masyarakatnya masing-masing. Kalau alam itu kehidupannya silakan lah. Saya nggak intervensi ke sana. Jadi benar-benar mereka antusias untuk melatih jantung sehat setiap minggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Jadi itu sudah rutin ya Pak ya? Ya yang kagetnya itu saya belajar loh. Kenapa nggak ada guru olahraga gitu? Oke, baik Bapak. Nah, di sini kan bisa dikatakan Yayasan Jantung Indonesia. Apakah memang sasarannya ini untuk para orang-orang yang bisa dikatakan ada keluhan jantung, atau justru orang-orang yang sehat, bugar, tidak ada keluhan jantung pun ini menjadi sasaran juga, atau seperti apa nih Pak? Jadi kalau lihat juknis pedomannya bahwa kita itu ada 5 kelompok. Satu sasarannya ke perkantoran. Betul. Kedua ke kelompok remaja. Betul. Baik itu SMA dan universitas. Ketiga wanita. Betul. Keempat itu kelompok yang suka hobi merokok lah. Oh iya. Ya. Nah, yang kelima, beresiko ya Pak ya. Satu lagi apa? Lupa lagi satu lagi ya. Yang salah satunya itu kita nanti, nah tim-tim inilah nanti ada kelompok jantung sehat itu yang bisa dimanfaatkan oleh sekolah atau, nah inilah makanya kita itu bingung itu, benar-benar nggak punya dana. Kita juga lagi mencari orang yang dermawan atau yang benar mau jadi bapak asuh. Wah kita benar-benar ingin mengembangkan kelompok-kelompok jantung sehat se-Garut sebetulnya. Kalau lihat Korni sudah tiap kecamatan, sehingga kami ingin di tiap 42 kecamatan ada kelompok jantung sehat, sehingga nanti kita bisa beralih 3 bulan sekali kita senam bersama itu jangan di Garut saja, kali-kali kita di Malangbong atau di Pamengpeuk atau di Bungbulang atau di daerah ya Pak di daerah itu kita inginkan, sehingga untuk memasarkan benar-benar senam untuk pencegahan jantung itu. Baik ya, baik Bapak, ini menarik sekali. Ini mudah-mudahan ada nanti sponsor nih Pak. Iya. yang menyimak, yang dermawan nih, yang menyimak program acara ini nanti tiba-tiba langsung ngontek ke Bapak ya Pak ya. Mudah-mudahan amin ya, kita aminkan. Amin. Baik nih dokter, tadi kita sudah bahas ya mengenai aritmia itu apa, kemudian juga tadi jenis-jenisnya sudah dibahas juga ya. Nah untuk gejalanya nih dok, mungkin tadi dokter mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada ciri khusus ya dok ya, seperti itu. Tapi mungkin ada sebelum kejadian itu ada tanda-tanda, wah ini kayaknya terjadi aritmia seperti itu. Itu biasanya seperti apa nih dok? Oke, tadi kan sudah dijelaskan bahwa sebagian besar biasanya nggak ada gejala ya. Betul.
benar-benar screening ketika dia misalkan medical check up aja. Tapi kalaupun memang dia bergejala, biasanya keluhannya itu berdebar tadi itu, atau ada kira-kira denyut nadinya yang terasa hilang beberapa saat, beberapa detik kemudian timbul lagi. Ya. Seperti itu. Itu mungkin untuk yang ringannya ya. Jadi mungkin ada keluhan yang sedikit mengganggu aktivitas ya. Jadi mungkin dia berdebar atau kayak hilang nadinya beberapa saat, kemudian hilang lagi ya, dan denyut nadinya normal lagi. Tapi ada juga beberapa keluhan yang sampai membuat aktivitasnya terhenti atau membahayakan. Misalnya dia berdebar sampai timbul pusing atau pingsan. Ya, berdebar kemudian pasiennya pusing atau pingsan. Nah, yang membahayakan ini adalah kita tidak tahu kapan aritmianya itu timbul atau gangguan iramanya timbul. Misalnya ketika dia berdebarnya lagi nyetir, terus pingsan, itu kan sangat membahayakan juga ya. Betul, makanya tiba-tiba banyak yang istilahnya tiba-tiba kok jadi ke pinggir gitu pada saat berkendara. Ngantuk gitu. Bisa aja. Kalau ngantuk ke rest area Pak. Seperti saya. Baik, kemudian di sini tentunya ada penyebab juga ya dokter ya, karena kan biasanya selain intensitas gerakan atau kegiatan yang super duper tinggi, penyebab lainnya apa saja sih dok? Jadi yang tadi disebutkan bahwa kalau keluhan berdebarnya kurang dari usia 35 tahun dan dia nggak ada penyakit apapun sebelumnya, ya kemungkinan memang bawaan dari lahirnya ya. Jadi dia sudah ada bakat dari bayi, ada gangguan irama, ada listrik jantungnya tuh kan yang normal itu listriknya kabelnya cuma satu. Nah pada beberapa orang yang memiliki gangguan irama jantung, listriknya tuh kabelnya ada yang lebih. Jadi ada yang 2 atau ada yang 3 atau ada beberapa titik dari jantungnya yang menimbulkan kelistrikan. Nah, itu yang membuat berdebar atau hilangnya nadi beberapa saat. Nah, itu memang dari Allahnya begitu aja. Nah, kenapa sih kok baru timbulnya ketika usianya sudah mulai besar? Karena ketika kita bayi itu denyut jantungnya kan cepat ya, sekitar 150 sampai 170 itu bayi itu normal denyut jantungnya. Bertambahnya usia denyut jantung makin lama makin melambat. Nah, ketika adanya perlambatan dari denyut jantung itu memungkinkan kabel listrik yang lain di jantung itu bisa terpicu dan menyebabkan gangguan irama. Seperti itu ya. Jadi apakah dengan melakukan screening awal itu bisa menjadi satu cara untuk jaga-jaga, bisa dok? Ya tentu saja, terutama bisa, ya? Terutama jika yang memiliki punya keturunan. Ya, itu penting sekali. Jadi jangan sampai nanti pada saat niatnya sih untuk syarat misalnya untuk daftar kemana gitu, screening, kaget tiba-tiba. Tapi mendingan kita screening mandiri aja ya untuk memeriksakan, karena mungkin ada histori keluarga, itu lebih mental juga lebih siap ya dok ya dengan seperti itu. Baik, untuk Pak Kadar nih Pak, untuk perilaku sendiri ya untuk masyarakat sekarang ini, apa saja sih sebetulnya yang menyebabkan orang-orang itu banyak sekali yang ini mohon maaf meninggal tiba-tiba dikarenakan sakit jantung, dan sekarang itu penyakit yang tidak menular salah satunya jantung ya. Ini banyak di usia produktif Pak. Penyebabnya apa nih Pak? Kalau lihat penyebabnya saya kurang begitu hafal ya dok, dokter yang hafal. Cuman dari program Yayasan Jantung Sehat itu kita ngacu ke panca usahanya, yaitu artinya sehat. Artinya sehat itu akronimnya S-nya itu seimbang gizi. Artinya bahwa kita jangan makan berlebih. Ya, terus kalau emang itu jika nanti timbul overweight atau makan yang berlemak, kalau nggak kontrol makanan, ya salah satunya penyebabnya makanan lah. Jadi harus benar-benar seimbang. Kalau kita bisa menjaga dari mulai awal, kemarin juga Pak Asda bercerita bahwa dia sakit jantung, dia di bypass itu karena dari kecil dia waktu di SD SMP-nya makannya yang nggak benar, jadi dia menyalahkan makanan. Waktu SD waktu dia sambutannya. Berarti ini sumber permasalahannya adalah mulut ya dokter ya, di mulut ya. Di mulut ya. Baik. Yang selanjutnya yang kedua itu berarti nyahkan rokok. Kayaknya tuh nyahkan rokok.
Yang ketiganya hanya kita harus berusaha hadapi dan tanggulangi tentang stres. Nah inilah stres inilah yang menyebabkan salah satunya ya dok, bisa timbul ya nggak tahu stres apalah saya juga nggak apa. Tapi program kita nanti apa aja yang dilakukan oleh kita itu. Yang keempatnya bahwa itu hanya itu selalu mengawasi detak jantung, darah. Nah kita sering mengontrol darah nggak, apa sih lemah apa? Tadi aritmianya. Nah itu apa ya? Nanti. Yang terakhirnya mungkin kita membiasakan T-nya teratur berolahraga. Itu mungkin program kita untuk masyarakat itu. Membiasakan ya minimal lah. Kalau di rumah 15 menit jalan sampai 30 kaki cukup ya. Jalan kaki kalau keliling komplek betul. Habis sholat subuh di masjid yang cuman sebetulnya 3 langkah ya keliling aja dulu. Cukup 15 menit saja cukup. Untuk menaikkan denyut nadinya supaya bagus ya, intinya pola hidup sehat ya Pak ya. Baik, seperti itu. Nah berarti di sini dari faktor usia untuk saat ini bisa berpengaruh ataupun tidak berpengaruh nih Pak. Kalau misalnya kalau zaman dulu kan istilahnya serangan jantung mah ada jangkolot urang mah ngora keneh nyalse we. Itu mitos atau fakta sih Pak? Kalau lihat berdasarkan pengalaman hidup mungkin ya, satu tadi kata dokter faktor keturunan, kedua pola gaya hidup kita. Ya, jadi kalau emang tidak dikontrol mungkin serangan jantung itu bisa tidak melihat batas umur. Ya kan tadi kita bicara masalah makanan inilah yang mungkin salah satu nggak dikontrol sehingga belum waktunya dia makan yang tidak boleh dia makan. Terus banyak lah karena diawali dengan makan yang nggak benar di perut sehingga menimbulkan ke jantung. Jadi nggak bisa melihat sudah jantung itu bukan bagian-bagian dari umur karena kita program kita juga dari mulai anak SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai dewasa. Ada juga senam lansianya, ada kita ada khusus. Nah itulah sasaran kita nanti kalau memang kita sudah bergerak membiasakan senam. Tinggal kita nanti mengadakan seminar atau pada guru-guru untuk mengawasi makanan tadi kata Pak Asda. Faktor banyak makanan kalau dulu saya waktu dengan teman saya di Kesling banyak makanan yang sudah mengandung borak atau mengandung yang tidak merugikan si anak-anak itu. Banyak P-nya ya Pak ya. Pewarna, perasa, pengawet. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp di 081767811053. Selamat sore, saya Faujiah dari Karangpawitan. Ini ingin bertanya kepada dokter mengenai bagaimana perkembangan teknologi medis saat ini dalam mempengaruhi pengobatan penyakit jantung. Terima kasih sebelumnya dokter. Oke, kalau khusus untuk aritmia ya, kalau kita bicara secara global sudah banyak sekali ya perkembangan untuk tata laksana di bagian kardiologi atau di bagian jantung. Tapi kalau untuk khusus di aritmia, aritmia itu kan prinsip utama pengobatannya adalah kita menghilangkan listrik yang konsletnya agar supaya iramanya jadi balik lagi normal ya. Nah, tindakannya dari diagnostiknya berarti kita yang harus kita lakukan adalah melakukan pemeriksaan rekam jantung atau EKG ya. Jika dengan pemeriksaan rekam jantung atau EKG ternyata belum juga terdeteksi, mungkin karena ketika dia datangnya itu sedang tidak ada gejala, maka kita bisa ajukan untuk rekaman jantung 24 jam atau sampai 7 hari ya, namanya Holter ya. Nah, atau kalau misalkan ternyata memang keluhan berdebarnya atau aritmianya ini jarang sekali, misalnya cuma 6 bulan sekali atau setahun sekali, tapi sampai signifikan sampai dia pusing, pingsan, kejang-kejang seperti itu, ada yang namanya implantable Holter ya. Jadi kita dapat melakukan perekaman sampai 3 tahun ya. Nah, untuk dicari tahu nih penyebab gangguan iramanya. Untuk tindakan terapinya juga kita harus sebelum melakukan tindakan terapi kita juga harus mencari struktur jantungnya, menilai struktur jantungnya dengan menggunakan USG jantung. Kalau ternyata USG jantungnya bagus, kita bisa lanjut ke CT scan jantung.
Nah, untuk tata laksananya sendiri selain minum obat-obatan, diutamakan untuk melakukan koreksi listrik yang konslet tadi. Kita lakukan namanya kateterisasi ablasi. Jadi nanti dimasukkan semacam kateter mirip seperti pasang ring ya, jadi nggak dibelek gitu ya, jadi dimasukkan ke dalam pembuluh darah seperti lewat infus di pembuluh darah kakinya. Pasiennya hanya dibius lokal aja, nanti kita masukkan kateternya, nanti cari sumber listrik yang mengganggunya sebelah mana. Nah, nanti sumber listrik yang mengganggunya, yang gangguan iramanya itu kita bakar. Dengan lakukan kateter ablasi, maka sekitar 80-90% pasiennya akan sembuh dan tidak perlu minum obat dalam jangka waktu yang panjang. Nah, sementara obat-obatan itu hanya untuk Meredam. menjaga supaya keluhannya tidak terlalu sering. Baik, Jadi sebenarnya udah canggih ya, canggih. luar biasa. Baik, ini cukup banyak pertanyaannya dokter hari ini. saya masih ingat dulu ini pernah ada yang nanya juga, tapi mungkin nggak apa-apa karena beliau juga bertanya lagi. Katanya mau bertanya nih sama Nabila di Pembangunan, apakah telapak tangan yang sering berkeringat adalah tanda-tanda penyakit jantung, dok? Ini masuk mitos fakta nih kayaknya dokter. Benar nggak dokter yang keringatan? Wah, jantungan ya. Gimana nih, dulu dulu kan begitu ya. iya. Pas salaman, ih basi, kedepan nyawat jantung. Gimana nih dokter? Jadi ada yang namanya kondisi hiperhidrosis ya. Betul. Hiperhidrosis itu terjadi pada beberapa orang. Jadi kelenjar keringatnya memang lebih biasanya diturunkan ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada keluhan, terus tidak ada tanda-tanda gagal jantung bawaan, biasanya sih itu nggak kenapa-kenapa. Ya, itu mungkin karena hiperhidrosis aja ya, atau kelenjar keringatnya yang terlalu aktif. Ya. Jadi belum tentu yang keringetan banyak di telapak tangan yang diponis jantung. Langsung penyakit jantung. Ya Allah, hanya segitu gitu kan. Padahal kan harus ada pemeriksaan lebih lanjut lagi ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dokter. Saya Silmi dari Guntur mau bertanya kepada dokter, apa tindakan untuk pencegahan yang dapat diambil oleh seseorang yang memiliki riwayat keluarga penyakit jantung, dokter? Berapa besar akan menurun pada kita dan apakah ada kemungkinan juga tidak menurun? Terima kasih. Ini genetik Genetik gitu. yang tadi ya. Iya, betul. Gimana nih, dokter? Jadi gangguan yang genetik itu ini kalau dibedakan antara bakat dengan genetik. Nah, kalau genetik itu biasanya gangguan iramanya yang maligna atau yang ganas ya. Kurang lebih sekitar 20% dari sejumlah gangguan irama jantung. Nah, ini biasanya diturunkannya nggak harus dari orang tua. Bisa dari pamannya, atau bisa. dari uaknya, atau dari bibinya ya. Iya. Nah, itu bisa diturunkan ke kita, genetik namanya. Seberapa besar biasanya kalau dengan keluarga dengan namanya ada ARVD ataupun kardiomiopati dilatasi, itu hampir 50% keturunannya itu memiliki gangguan irama jantung ataupun kardiomiopati yang sama. Nah, itu pentingnya screening. Jadi kalau memang ada riwayat keluarga meninggal mendadak usia muda atau ada gagal jantung di usia muda kurang dari 35 tahun, harus dicek ya. Screening ya. Screening itu penting sekali karena hampir 50% keturunannya memiliki gangguan yang sama. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih, selamat sore. Bagaimana cara mengetahui orang yang mempunyai penyakit jantung? Ya harus screening ya. Mesti periksa. Nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Gara-gara sering keringetan makan bakso nggak pakai pedas keringetan, wah jantung nih, nggak bisa, harus screening ya. Kemudian kenapa katanya dokter kalau sakit jantung ini di berita-berita disebutkan penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian? Betul dokter, nomor 1 jantung? Iya. Betul ya. Jantung tuh masih penyakit yang paling mematikan satu di dunia ya. Karena masalahnya ya itu tadi, biasanya nggak ada keluhan pasiennya, atau misalkan kalaupun ada keluhannya tidak khas ya. Misalnya kalau untuk yang penyakit jantung koroner lah ya, kayak masuk angin aja atau kayak angin duduk aja, padahal sebenarnya dia nyeri dada. Apalagi perempuan ya, kalau perempuan biasanya keluhannya nggak khas sekali ya, nggak khas sekali, cuman kayak nyeri ulu hati aja atau cuman nyeri punggung aja, padahal sebenarnya itu adalah suatu kondisi nyeri dada yang bisa menyebabkan serangan jantung atau kematian mendadak gitu. Okay. Apakah orang yang mempunyai penyakit jantung bisa sembuh total? Kemudian pertolongan pertama pada orang yang mengalami serangan jantung secara tiba-tiba. Seperti apa? Ini pertanyaan terakhir nih, Dok. Jadi BHT kalau itu ya?
BHD harusnya ya. Ya. Nanti BHD-nya mudah-mudahan sehat. Jadi kalau untuk bisa sembuh atau total atau enggak tergantung sakitnya apa dulu nih ya. Kan penyakit jantung banyak ya, ada Jenis otot. yang mana Nah, gitu ya, ototnya, macam-macam yang katupnya, apa pembuluh darahnya atau gangguan irama. Nah, kalau gangguan irama jantung jika dilakukan kateterisasi ablasi berhasil dibakar nih listrik jantung atau kabel jantung yang gangguan iramanya itu 80% bisa sembuh total. Bisa sembuh total. Dan nggak perlu minum obat lagi. Oke. Tapi kalau untuk yang lain itu beda lagi. Kalau untuk penyakit jantung koroner misalnya, ya itu harus minum obat seumur hidup. Walaupun kondisinya sekarang udah bagus, udah perbaikan atau ada gagal jantung, udah perbaikan, tetap harus diminum. Takutnya nanti tiba-tiba Seumur drop begitu ya dokter? Iya, karena kita kan jantung tuh organ yang sangat vital. Mata punya 2, paru-paru punya 2, ginjal punya 2, Jantung cuma 1. Nggak ada cadangan. Nggak ada cadangan, bener. Jangan deh, jangan sampai ya. Terus pertolongan pertama nih, tapi amit-amit ya, misalnya ada keluarga yang tiba-tiba kena serangan jantung tengah malam, mau dibawa ke rumah sakit juga jauh, nggak ada kendaraan. Pertolongan pertama seperti apa nih dokter? Oke, kalau misalkan kita menemukan ada teman kita ataupun ada orang di sekitar kita mengalami henti jantung, maka idealnya kita melakukan basic heart support ya, misalnya BHD. Jadi BHD ini adalah sebenarnya harus bisa dilakukan oleh semua orang awam. Jadi kita harus melakukan pijat jantung ya namanya. Jadi dengan melakukan kompresi atau penekanan di dinding dada jantung kurang lebih sekitar 100 kali per menit ya, sambil kita menunggu bantuan dari fasilitas kesehatan ya. Jadi kita langsung menghubungi fasilitas kesehatan untuk segera dilakukan tata laksana lebih lanjut. Tapi sambil menunggu, masalahnya kan ketika henti jantung itu nggak ada darah yang memompa ke otak ya. Nah, nggak ada darah yang sama sekali yang memompa ke otak karena jantungnya tiba-tiba berhenti gitu. Sedangkan otak kita itu hanya memiliki batas waktu 5-5 menit. Kalau dia lebih dari 5-6 menit nggak dapat aliran darah juga dari jantung, itu bisa mati otaknya, bisa ada kerusakan di otak. Makanya ketika ada henti jantung, idealnya kita sebagai orang awam harus bisa melakukan pijat jantung, ya, pijat jantung manual atau BHD ya. Jadi tangannya tangan kiri sama tangan kanan, tangan kiri ditumpu sama tangan kanan, kemudian di sekitar Kiri, dada sebelah kiri kita lakukan penekanan dinding dada ya, sekitar 100 kali per menit, kedalamannya harus lebih dari 10 cm ya, secepatnya terus aja gitu. Terus dipompa terus ya, sampai nanti ada bantuan dari medis. Karena dengan melakukan pemompaan dinding jantung itu dapat membantu supaya aliran darah dapat tetap tersampaikan ke otak. Baik seperti itu ya untuk pertolongan pertamanya. Mudah-mudahan nanti tahun depan kita bisa melakukan ini BHD. pelatihan BHD ya. untuk masyarakat awam di Garut. Ini ya. harus launching juga nih nanti videonya Teh Mita di YouTube Jan Rumah Kita Sakit juga Pidina, ada, sudah jadi ada, nanti banyak yang sudah ada belajar. petugasnya di bidang preventif, orang yang sudah dilatih BHD ada, sehingga nanti kalau memang kita mau launching tenaga-tenaga itu ada pelatihan BHD orang yang sudah dilatih. Itu ada seorang nurse perawat itu Ada dilatih ya, Pak, ya? BHD di yayasan kita ada. Baik, tadi pertanyaan terakhir tapi tiba-tiba muncul lagi di dokter ya, nggak apa-apa saya tambahkan lagi pertanyaan selanjutnya. Dari Mamah Cuneng nih di Rawakulon, katanya gejala penyakit jantung apa saja. Ini 4 bulan yang lalu tetangga muntah-muntah, 2 jam kemudian meninggal dunia dan mengeluh dadanya sakit. Apakah itu jantung? Nah itu tadi keluhannya nggak khas ya, kadang-kadang nggak khas, jadi kayak masuk angin atau nyeri ulu hati aja. Biasanya terjadi pada perempuan usia muda, usia tua atau punya diabetes ya. Jadi keluhannya kayak masuk angin, nyeri rasa nggak nyaman aja di dadanya, kemudian ada muntah-muntah. Nah itu adalah salah satu gejala dari jantung koroner ya, atau serangan jantung ya. Jadi idealnya memang ketika ada keluhan seperti itu segera melakukan pemeriksaan ke dokter ya, untuk dinilai apakah memang ini murni dari lambungnya aja atau memang ada keluhan ke arah yang lebih serius ya. Baik, seperti itu ya untuk Mamah Cuneng di Rawakulon. Jadi untuk saat ini jangan istilahnya
Ini mah cuman sakit apa yang ringan aja, apabila ada keluhan kesehatan mendingan langsung ke Vaskes aja, ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri. Pertanyaan terakhir nih untuk Pak Kadar, Pak, untuk kegiatan yang dekat-dekat ini nih, untuk Yayasan Jantung Indonesia Cabang Garut, ini akan melaksanakan kegiatan apa saja nih, khususnya menyambut Hari Jantung di bulan September ini nih, Pak? Jadi untuk di bulan September ini kebetulan jatuh ulang tahun jantung sedunia. Sedunia, baik. Ya, tanggal 29-nya ulang tahun jantung Indonesia. Tapi kayaknya nampaknya di hari Jumat, kayaknya digeserkan. Kita merayakannya dengan senam seluruh Indonesia untuk melakukan senam jantung Indonesia. Ya, kita alhamdulillah mungkin untuk Garut, saya sebagai ketua yayasan baru mungkin dibantu oleh dokter Mariam, jadi tenang saja. Kemarin saya dibantu oleh KPU. Baik, mudah-mudahan lancar nih Pak. Ya, mudah-mudahan saya tunggulah ya Dok ya. Masyarakat yang mau bersenam di free ya? Free, bebas. Ya. Jam berapa nih mulainya? Kita pengennya sejam ya, jam 7 sampai jam 8. Selanjutnya hiburan mungkin ya Dok. Ya. Selanjutnya door prize. Door prize gitu. Dokter mungkin nanti nyanyi di sana. Luar biasa. Saya siap bawa kamera dan kameramen. Kebetulan nanti kita juga akan launching juga untuk lomba TikTok ya. Lomba TikTok. Nah, TikTok yang terbaik nanti dapat door prize juga. Info selanjutnya mungkin nanti akan kami share di medsos ya. Untuk lomba TikToknya boleh dari awam ataupun dari nakes yang mau ikutan. Pokoknya temanya cuman menari atau sehat ya. Mengakukan cek nadi sendiri sama yang tadi sehat yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadar. Untuk TikToknya nanti ada TikTok terbaik sama TikTok terfavorit. Terfavorit, baik ya. Ini menarik ya kegiatannya ya. Menarik, dan ini mudah-mudahan lancar, acaranya sukses dan bisa berkelanjutan, tidak hanya di setiap bulan September aja, continue setiap bulan nih mudah-mudahan ke depannya. Kalau emang agenda kita sebetulnya setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali ya. Senam bersama. Senam bersama, gebiar. Tiap harinya mereka KPJS itu jantung kelompok sehat aja, ya, per kecamatan ya. Itu ya Pak ya. Saya belum mendata kalau di Benarja di mana, kalau di Cibatu di mana, misalkan kalau di Limbangan di mana, belum. Kalau tiap minggu sih, kalau nggak salah Jumat dan Minggu ya, kita di Kerkop. Sekarang kita berebut karena dengan pesenam yang lain, kayak dengan Tera, dengan yang lain. Senam Tera itu. Tempatnya komunitas ternyata yang lain juga banyak ya pada aktif juga. Baik. Baik, sebelum closing ada yang ingin disampaikan untuk Pak Kadar ataupun juga dokter, silakan. Ya, mengingatkan kembali saja untuk insan Medina yang mau ikutan untuk acara senam jantung sehat nanti untuk memperingati Hari Jantung Sedunia tanggal 28 September. Kami tunggu di lapangan tenis Sekda Kabupaten Garut ya, jam 7 sampai jam 8. Dress code-nya kaos warna merah. Dress code-nya kaos warna merah. Bapak ada arti tersendiri dengan warna merah, Pak? Kalau di jantung itu, kalau merah itu ya semangat. Nah, kalau yang artinya 3 pasangan api menyala di logo itu menandakan cita, rasa, dan karsa. Cita, rasa, dan karsa. Jadi dengan tangan itu artinya meminta ridho Allah dengan usaha-usaha kita itu. Karena cita rasa itu diaplikasikan dengan amal bakti kita yang benar-benar ikhlas dan sosialnya. Gitu. Di jantung itu. Baik, terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Dr. Randes Kadar Wilasmana SKM MSI selaku Ketua Yayasan Jantung Indonesia Cabang Garut atas kehadirannya di sore hari ini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, Pak. Siap, Bu. Kedepannya kita ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih untuk Dr. Mariam Jamilah SPJP untuk waktunya di sore hari ini. Ini sebelum praktek ya, Dokter ya? Hari ini saya nggak praktek. Saya nggak praktek. Nggak ada jadwal, dilihat nggak ada jadwal. Ya, santai. Saya lihat gak ada jadwalnya. Gak ada jadwal. Baik, terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita di kesempatan sore hari ini bermanfaat tidak hanya untuk kita yang ada di ruangan ini, tapi bermanfaat juga untuk insan Medina semuanya yang mendengarkan perbincangan kita di kesempatan sore hari ini. Insya Allah ke depan kita jumpa kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih dokter, terima kasih Bapak. Jangan kemana-mana, insan Medina tetap di sini di 105,3 Radio Kesehatan Medina FM.